Bab 901, hancurkan dia dengan tanganmu sendiri. Kesedihan yang terpancar di matanya tidak bisa disembunyikan dari Julian. Namun, sekarang setelah semuanya terjadi, Julian hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia berdiri dan berkata, jika kamu ingin makan sesuatu, aku akan mentraktirmu. Taraf mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu dan berkata, saya khawatir saya tidak punya waktu. Saya telah mengundurkan diri dari posisi manajer kamar dagang era baru. Sekarang kamar dagang era baru adalah dikelola oleh Grace. Saya sekarang bekerja di Jiangsong. Saya akan menjemput Anda. Saya meminta izin, jadi saya pergi dulu. Dia mengangkat darah naga di tangannya dan berkata, terima kasih atas darah naga itu. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti lagi, menatap Julian, dan berkata sambil tersenyum, ingat, kamu masih mendaftarkanku untuk makan, jika kamu punya kesempatan. Lagi. Dia berbicara, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Saat ini, dia tersedak. Dia benar-benar ingin berpura-pura berpikiran terbuka dan tidak peduli pada apapun. Namun, dia tidak bisa berpura-pura lagi. Saat ini, dia menangis. Air mata kristal muncul di sudut matanya. Julian berbalik karena dia benar-benar tidak tega melihat taraf seperti ini. Silakan datang lagi jika ada kesempatan. Dia akhirnya mengatakannya. Lalu, dia berjalan menuju Julian dan memeluknya dari belakang. Ya, bisakah kamu memelukku sekali saja? Dia berbicara dengan lembut. Saat ini, Julian ingin memeluknya. Namun, dia menahan diri. Karena Anda ingin menjernihkan hubungan sepenuhnya, maka jangan terlibat dalam apapun lagi. Julian tidak mengambil tindakan apapun, dan Taraf juga tahu jawabannya. Dia melepaskan Julian, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Julian menghela nafas lega. Dia tidak mau datang, dia ingin memilih melarikan diri, tapi dia tetap datang. Seperti kata pepatah, rasa sakit jangka pendek lebih buruk daripada rasa sakit jangka panjang. Akan lebih baik bagi semua orang jika masalah ini diselesaikan untuk selamanya. Kemudian, Julian pergi ke rumah dan keluarga. Priscilla sendirian di rumah. Tahun ini, dia tinggal di sini hampir sepanjang waktu, berlatih seni bela diri ketika dia tidak ada pekerjaan, dan mempelajari seni bela diri yang terekam dalam gambar kediaman Gunung Huayue. Karena dia memiliki konstitusi yin murni, energi dingin terus diproduksi di tubuhnya. Dia berlatih dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia telah membuka meridian di seluruh tubuhnya dan memasuki alam kelima. Ding-ding. Bel pintu berbunyi. Priscilla pergi membuka pintu dengan piamanya. Ketika dia melihat itu adalah Julian, dia sangat gembira, dengan sedikit kegembiraan di ekspresinya, dan bertanya, Saudara Visser, mengapa kamu ada di sini? Julian bersikap sangat tenang terhadap Priscilla, karena dia tidak memiliki keterlibatan emosional dengan Priscilla dan datang ke sini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Priscilla. Dia tersenyum dan berkata, kenapa, saya tidak bisa datang? Tidak, cepat masuk ke dalam. Dia dengan hangat menyambut Julian ke dalam kamar. Setelah Julian memasuki ruangan, dia mengeluarkan darah naga yang telah dia persiapkan sebelumnya dan berkata, Priscilla, aku pergi. Aku datang kepadamu untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku ingin berterima kasih kepada keluarga dan atas bantuan mereka selama ini. Tahun lalu, dan jaga aku. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu sebelum aku pergi. Kali ini aku membawa kembali banyak darah naga dari luar negeri. Aku akan memberimu beberapa hidup selamanya. Kata Julian sambil menyerahkan darah naga yang telah dia siapkan. Lama, Priscilla mengetahuinya. Karena tuannya adalah Kelvin. Beberapa waktu lalu, Kelvin juga datang untuk tinggal di rumahnya selama beberapa hari dan memberikan bimbingannya. Ah! Dia terkejut dengan hadiah dari Julian dan berseru, darah naga, Saudara Visser, bukankah ini terlalu mahal? Julian tersenyum dan berkata, saya punya banyak darah naga ini. Baiklah. Julian mengatakan ini, dan Priscilla menerimanya. Setelah menerimanya, dia bertanya, kapan kamu berangkat? Julian berkata, ini akan segera hadir, hanya perlu beberapa hari. Julian masih menunggu. Karena dia selalu punya satu kekhawatiran, dan itu adalah keluarganya. Kakek berkata jika dia diminta menunggu di sungai beberapa hari lagi, ayahnya akan muncul. Setelah melihat ayahnya dan bertanya tentang ibunya, dia akan pergi bersama Sarah, meninggalkan sungai, dan berkeliling dunia. Oh, oke, kalau begitu aku tidak akan memberikannya padamu. Setelah Julian mengucapkan selamat tinggal pada Priscilla, dia menghubungi Evelyn. Evelyn masih berada di sungai dan belum kembali ke Kyoto. Sebagai seorang wanita yang cerdas, setelah mengetahui bahwa Sarah telah memulihkan ingatannya, dia juga dapat menebak bahwa Julian dan Sarah akan menikah. Dan Sarah selalu ingin hidup menyendiri. Sekarang, Daxia damai dan tenteram. Ada kemungkinan besar Julian akan menikahi Sarah dan kemudian hidup mengasingkan diri bersama. Dia sedang menunggu Julian datang dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah menerima telepon Julian, dia bertindak dengan sangat tenang. Oke, aku akan segera keluar.
Evelyn menutup telepon dan berjalan menuju tempat yang disepakati dengan Julian. Kali ini, berada di alun-alun di pusat kota. Di alun-alun, Julian sedang duduk di kursi santai dengan sebatang rokok di mulutnya. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Sepatu hak tinggi itu menyentuh tanah, dan terdengar bunyi klik. Julian mendongak ketika mendengar suara itu. Evelyn datang. Dia mengenakan pakaian putih, dengan rambut panjang berwarna kastanye, dan ekspresinya tenang dan kalem. Saudara Visser. Dia datang dan memanggil dengan manis. Evelyn, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Julian berkata langsung. Evelyn mengangguk sedikit, dia sudah dapat menebaknya. Dia memandang Julian dan bertanya, apakah kamu akan pergi bersama Sarah? Julian berkata, sekarang negara Daxia damai dan orang-orangnya damai, saya khawatir tidak ada peristiwa besar yang akan terjadi di dunia seni bela diri kuno dalam waktu singkat. Saya berencana untuk hidup mengasingkan diri bersama Sarah dan jalani hidup santai tanpa berperang melawan dunia. Selamat. Evelyn memiliki senyum cerah di wajahnya. Evelyn, terima kasih banyak atas bantuanmu selama periode ini. Tanpamu, Daxia tidak akan kembali damai secepat ini. Tanpa bantuanmu, Raja baru tidak akan naik tahta dengan mudah. Evelyn sedikit menyerah dan menyela kata-kata Julian, tidak perlu berterima kasih, ini semua dilakukan dengan sukarela. Julian menghela nafas tanpa daya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Evelyn. Dia juga tahu bahwa Evelyn telah menimbulkan masalah, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Kuharap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan pergi dulu dan kembali ke Kyoto. Evelyn melambaikan tangan pada Julian, lalu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, dia juga kembali ke villa di Jiangsong. Di villa, dia memegang naga Yuan di tangan kirinya dan darah naga di tangan kanannya. Kali ini ketika dia pergi ke luar negeri, dia mendapatkan sari naga dan pergi mengambil darah naga sendiri. Dia membuka mulutnya dan menelan darah naga itu. Beberapa darah menyebar dari sudut mulutnya, menetes dari sudut mulutnya, menodai leher putihnya menjadi merah. Pada saat ini, wajahnya yang sangat cantik memiliki ekspresi suram, dan darah di sudut mulutnya membuatnya terlihat sedikit garang dan menakutkan. Saat dia meminum darah naga, kebencian muncul di hatinya. Untuk waktu yang lama, dia memberi secara diam-diam. Namun, pada akhirnya, saya tidak mendapat apa-apa, hanya ucapan terima kasih. Tidak ada yang bisa mendapatkan apa yang tidak bisa saya dapatkan. Ekspresinya sedih dan menakutkan. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Setelah mengambil darah naga, Evelyn kehilangan akal sehatnya. Keengganan, kebencian. Segala macam emosi negatif mengakar di tubuhnya. Bab 902, Pengasingan. Julian mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang satu persatu. Akhirnya, dia pergi menemui Kelvin. Ucapkan selamat tinggal pada Kelvin. Kemudian dia pergi menemui King Kotake. Saya minum dengan King Kotake. Dalam satu hari, dia menyelesaikan segalanya. Sekarang, dia tidak perlu khawatir. Dia belum pernah merasa begitu santai dan dalam suasana hati yang jauh lebih bahagia. Kediaman Kaisar. Bos. Kevin mengambil koper dan berjalan ke bawah. Dia tersenyum dan menyapa Julian, yang sedang duduk di sofa di ruang tamu di lantai bawah dan merokok, dan berkata, jika kamu belum pergi, aku akan jalan-jalan bersama Erin. Ngomong-ngomong, mau kemana? Erin dan aku akan pergi ke kota impian dulu. Julian memandang Kevin dan Erin yang berjalan ke arahnya, dan berkata sambil tersenyum, saya akan tinggal di sungai selama beberapa hari lagi. Anda bisa pergi dulu. Adapun tujuannya, saya belum memikirkannya. Seharusnya tidak ada tujuan. Ayo pergi. Terserah kamu kemanapun kamu pergi. Baiklah kalau begitu, selamat tinggal. Kevin mengambil kopernya, membawa Erin bersamanya, dan pergi. Setelah keduanya pergi, Sarah memegang tangan Julian, memandangnya, dan bertanya dengan serius, apakah kamu benar-benar bersedia menyerahkan semua yang kamu miliki sekarang? Julian tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu dilakukan dengan enggan. Ini adalah kehidupan yang selalu saya inginkan, dan sekarang saya akhirnya mencapainya. Ngomong-ngomong, kemana Anda berencana pergi? Julian benar-benar tidak memiliki tujuan apapun mengenai kemana harus pergi. Sarah berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu ingat desa kecil yang kita tinggali terakhir kali? Saya berencana pergi ke sana. Terakhir kali, Julian digulingkan. Sarah membeli sebuah desa dan banyak tanah. Keduanya pergi untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Yah, ingat, ayo pergi ke sana. Julian mengangguk. Sekarang dia bisa pergi kemana saja. Dengan wanita yang Anda cintai di sisi Anda, dimanapun adalah rumah. Wajah Sarah dipenuhi kegembiraan. Setelah itu, Julian tinggal di Imperial Residence selama beberapa hari. 3 hari kemudian, Dimitri muncul di istana kekaisaran. Sarah menyapa Dimitri dengan hangat, menyajikan teh dan menuangkan air. Dimitri sedikit menyerah dan berkata, Sarah, jangan sibuk, duduk saja dulu.
Julian memandang Dimitri dan bertanya, "Kakek, di mana ayahku?" Dimitri bertepuk tangan. Saat ini, pintu dibuka. Seorang pria berusia 34 tahun masuk. Dia mengenakan setelan putih dan potongan cepak. "Ayah." Melihat orang itu masuk, Julian segera berdiri, dengan sentuhan kegembiraan di ekspresinya. Selama ini dia mengira ayahnya sudah meninggal. Sekarang, saya akhirnya melihatnya. James datang dan duduk di sofa. Dia memandang Julian dengan ekspresi kagum dan berkata, "Julian, lumayan. Meskipun saya tidak berada di Jiangzhou, saya telah mengetahui segalanya tentang Anda selama bertahun-tahun." Julian memandang James dan bertanya, "Ayah, kemana saja kamu selama ini?" James berkata, "Saya telah tinggal di luar negeri. Sejak Jiangzhou memalsukan kematiannya lebih dari 10 tahun yang lalu, saya pergi ke luar negeri untuk menetap di luar negeri. Sekarang keluarga Fisher hidup dengan baik dan tinggal di luar negeri. Dalam tahun-tahun ini, saya tidak tinggal diam. Saya telah ditempatkan di luar negeri, membangun kekuatan yang besar, dan diam-diam mengendalikan banyak konsorsium." Haha. Saat dia berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. "Sekarang naga itu telah terbunuh, era milik keluarga Fisher-ku akan datang. Ayah, bersamamu dan Sarah, keluarga Fisher memiliki banyak tuan. Ini adalah era milik keluarga Fisher. Keluarga Fisher akan menciptakan ibu kota dan menciptakan dinasti abadi." Begitu James muncul, dia mengatakan banyak hal yang ambisius. Ini mirip dengan apa yang pernah dikatakan Dimitri kepadanya. Julian terdiam. Tapi Sarah duduk di sebelah Julian dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Julian memandang Dimitri dan James dan berkata, "Kakek, ayah, saya tidak tertarik dengan ini, dan saya tidak akan menghentikan Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya akan hidup dalam pengasingan bersama Sarah." Mendengar ini, Dimitri tampak kecewa. "Julian, kakek sangat berharap kamu dapat membantuku, karena kamu adalah orang yang paling dekat dengan 9 alam sekarang. Sekarang keluarga Fisherku masih memiliki banyak musuh, termasuk Raja Lanling, Arthur, dan orang-orang kuat dari klan darah, ditambah lagi setelah membunuh naga kali ini, banyak orang mendapat manfaatnya. Dalam beberapa tahun, banyak orang kuat akan lahir di dunia. Tanpa bantuan Anda, akan sulit bagi keluarga Fisher kami untuk mencapai tujuan ini." Dimitri membujuk. "Julian, saya sangat berharap Anda dapat membantu kakek dan keluarga Fisher. Dengan bantuanmu dan Sarah, tidak akan sulit bagi keluarga Fisher untuk menaklukkan dunia." Dimitri terus membujuk. Julian acuh tak acuh. Dia memandang James dan bertanya, "Ayah, saya belum pernah melihat ibu saya, dan saya belum pernah mendengar Anda menyebutkannya. Sekarang saya ingin tahu, siapa ibu saya?" Julian menanyakan pertanyaan yang selalu ingin dia ketahui. Mendengar ini, James terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Saya tidak tahu siapa ibumu atau dari mana asalnya. Tahun itu, saya baru berusia 20 tahun. Saya bertemu dengan seorang wanita yang terluka di depan rumah Fisher. Saya membawanya pulang, merawatnya, dan akhirnya berhubungan seks. Namun setelah melahirkan Anda, dia menghilang. Saya tidak tahu apa identitasnya, dan saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Saya hanya tahu bahwa namanya adalah Maya." James mengatakan sesuatu. "Selama bertahun-tahun, dia juga mencari Maya. Namun, saya mencari ke seluruh dunia dan tidak dapat menemukannya." "Begitukah?" Julian tampak bingung, dan langsung bertanya, "Apakah Anda punya fotonya?" James mengeluarkan dompetnya, mengambil foto yang sudah menguning, dan menyerahkannya kepada Julian. Julian mengambilnya dan melihatnya. Fotonya sudah menguning dan terlihat tua. Orang di foto itu terlihat polos dan cantik. "Apakah ini ibuku?" Julian melihat foto itu dan berpikir. Bahkan Sarah membungkuk dan melihatnya. Setelah itu, Julian mengembalikan foto itu ke James. Dia memberi isyarat mengundang, "Kakek, ayah, kamu kembali, aku tidak akan membantumu." Dimitri tampak tidak berdaya. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika Julian tidak membantu. Bawa James dan pergi. 3 hari kemudian. Daxia, di suatu tempat. Ini adalah desa kecil. Rumah-rumah di desa itu runtuh. Di belakang desa ada sebuah gunung besar. Seorang pria dan seorang wanita muncul di sini. Keduanya memegang pedang panjang di tangan mereka. Ini Julian dan Sarah. Sarah melihat ke desa bobrok dan berkata, "Terakhir kali, di sini. Setelah saya keluar untuk membajak sawah dan kembali, saya melihat beberapa tulang di dalam rumah. Saat itu, saya kehilangan akal dalam sekejap, dan ada aura yang sangat kuat keluar dari tubuhku, menghancurkan desa ini." Julian tersenyum dan berkata, "Ya, terlalu banyak hal telah terjadi sekitar setahun terakhir ini, dan sekarang semuanya akhirnya baik-baik saja. Ayo pergi." Sarah menarik Julian dan berkata, "Mari kita pergi ke gunung belakang bersama-sama dan mengubur pedang jahat sejati dan pedang naga pertama. Mulai sekarang, perselisihan di dunia seni bela diri kuno tidak lagi ada hubungannya dengan kita." Julian mengangguk. Setelah itu, keduanya pergi ke gunung belakang. Di belakang gunung ada sebuah kolam. Keduanya berdiri di tepi kolam.
Sarah memimpin dalam melemparkan pedang jahat sejati di tangannya ke dalam kolam, dan pedang jahat sejati segera tenggelam ke dasar. Julian juga melemparkan pedang naga pertama ke dalam kolam. Lalu, keduanya berpegangan tangan dan berbalik untuk pergi. Bab 903, Rumput Ajaib. 3 tahun kemudian. Daxia, pegunungan tertentu. Seorang pria sedang berjalan melewati pegunungan dengan sebatang bambu di punggungnya. Dia memegang sabit di tangannya, dan dia berpakaian sangat sederhana, dengan pakaian linen kasar, dan bahkan sepatu di kakinya adalah sepasang sandal jerami. Ada banyak tumbuhan di keranjang bambu di punggungnya. Hampir semua tumbuhan ini dicabut olehnya. Hei, ramuan apa ini? Tiba-tiba, dia melihat lampu hijau berkedip di tebing di kejauhan. Meski lampu hijau itu menyala, dia tetap melihat bahwa lampu hijau itu adalah rerumputan kecil. Penglihatannya sangat bagus. Meski jaraknya lebih dari 100 meter, dia masih bisa melihat dengan jelas. Dia menggumamkan sesuatu, lalu melompat dan terbang menuju tebing di kejauhan dalam sekejap, muncul di samping rumput. Dia hanya berdiri di udara di atas tebing, menatap rumput. Rerumputannya tidak terlalu besar dan bentuknya mirip anggrek. Rumput ini masih mekar. Warnanya merah cerah. Sangat indah. Masih ada aroma samar yang keluar darinya. Ini adalah Julian. Julian telah hidup dalam pengasingan selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan obat-obatan. Sekarang dia telah menanam banyak bahan obat di sekitar desa. Dan dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mempelajari ilmu kedokteran klasik. Sekarang dia tidak begitu jelas tentang kondisi keterampilan medisnya. Dia hanya tahu bahwa selama orang tersebut masih bernapas, dia pasti akan menyelamatkannya. Dia menatap rerumputan dengan bunga berwarna merah cerah. Dia tahu ini bukan anggrek. Dalam perasaannya, dia sepertinya merasakan bahwa rumput ini mengandung vitalitas yang agung dan mengandung energi spiritual langit dan bumi yang sangat kuat. 3 tahun lalu, dia berada di luar negeri dan memperoleh Qian Kun Jue. Dalam 3 tahun terakhir, meskipun ia hidup dalam pengasingan, ia juga telah berlatih Qian Kun Jue. Menggunakan metode pernapasan Qian Kun Jue, ia menyerap energi spiritual langit dan bumi setiap pagi ditingkatkan, dia masih berada di puncak tangga 9 surga. Namun, metode pernapasan khusus mengubah kondisi dan tubuhnya. Apalagi dia juga meminum darah naga. Darah naga juga mengubah struktur tubuhnya. Ini bukan 9 alam, tapi sebanding dengan 9 alam. Dengan latihan bertahun-tahun ini, dia menjadi semakin peka terhadap energi spiritual langit dan bumi. Namun ini pertama kalinya ia menemukan keberadaan energi spiritual langit dan bumi dalam tumbuhan. Tumbuhan yang ia temukan sebelumnya semuanya adalah tumbuhan biasa. Dia dengan hati-hati mencabutnya dan melemparkannya ke dalam keranjang. Tubuh itu berkelebat dan muncul di tanah datar di kejauhan. Bersenandung sedikit dan turun gunung. Di kaki gunung terdapat sebuah rumah kayu. Ada beberapa binatang di sekitar rumah. Ada kandang ayam dengan banyak ayam di dalamnya. Ada juga kolam ikan dengan banyak bebek di alirannya. Dikelilingi oleh taman obat yang luas. Ada banyak tumbuhan yang ditanam di kebun obat. Begitu Anda mendekat, aroma obat memenuhi udara. Sarah, aku kembali. Julian berjalan dengan keranjang bambu di punggungnya, meletakkan keranjang bambu di atas meja kayu di depan rumah kayu, duduk dan memanggil ke dalam rumah. Segera, pintu terbuka. Seorang wanita yang mengenakan pakaian kasar dan rambut panjangnya digulung keluar dengan santai. Dia mengenakan pakaian yang sangat biasa, tapi dia menakjubkan. Apalagi perutnya juga besar. Sarah datang. Julian segera merasuki perutnya, dengan senyum ceria di wajahnya. Nak, apakah kamu merindukan ayah? Dengan senyum bahagia di wajahnya, Sarah memarahi, bagaimana jika itu anak perempuan? Pasti anakku yang nakal sekali. Saat ini, perut Sarah mulai mual. Mari kita lihat. Julian berkata sambil tersenyum, dia nakal lagi. Sudut mulut Sarah terangkat, memperlihatkan senyuman bahagia. Ngomong-ngomong, Sarah. Julian memikirkan rumput yang dia petik di pegunungan, dan segera mengeluarkannya dari ranselnya, menyerahkannya kepada Sarah, dan bertanya, jenis bahan obat apa ini? Sarah mengambilnya. Begitu dia mengambilnya, dia melihat ekspresi kaget di wajah cantiknya dan berkata, sungguh energi spiritual yang agung dari langit dan bumi. Ya. Julian berkata, dalam 3 tahun terakhir, saya sering naik gunung untuk mengumpulkan tumbuhan, tetapi ini pertama kalinya saya menemukan tumbuhan yang mengandung energi spiritual langit dan bumi. Namun, bahan obat semacam ini tidak dicatat dalam kitab suci medis. Apakah itu ada dalam Poison Klasik? Sarah memegangnya dan mengidentifikasinya sebentar. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, saya tidak tahu jenis bahan obat apa ini. Tidak masalah, aku akan menanamnya dulu. Sarah menyerahkan rumput itu. Julian segera pergi ke halaman belakang, menggali tanah, menanam rumput dengan hati-hati, lalu mengambil air untuk menyirami rumput. Setelah melakukan semua ini, dia kembali ke halaman. Sarah sedang duduk di ayunan di halaman, membelai perutnya dan menatap Julian yang mendekat, dengan senyum bahagia di wajahnya, bayinya lahir 2 bulan lagi, dan aku bahkan belum memikirkan namanya.
Julian berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Setelah anak itu lahir dan sudah dipastikan apakah itu laki-laki atau perempuan, masih ada waktu untuk memilih nama. Bagaimana tidak, pikirkan nama dulu. Sarah memarahi dengan ketidakpuasan di wajahnya, kamu semua fokus pada ilmu kedokteran dan seni bela diri, dan kamu tidak peduli dengan anak-anak. Hei. Julian tertawa terbahak-bahak. Kamu masih tertawa. Ayo kita lihat apakah ayamnya sudah bertelur. Oh, baiklah. Julian segera berjalan menuju kandang ayam. Segera, seruan nyaring terdengar, Sarah, ada 5 telur. Pergi ke kolam ikan dan tangkap ikan. Saya ingin makan ikan. Oke. Julian memasuki rumah dengan membawa telur, lalu berjalan menuju kolam ikan di depan pintu. Saat ini, saya melihat seekor ikan di atas air. Dia segera melambaikan tangannya, dan kekuatan mengerikan muncul di telapak tangannya, dan ikan itu ditarik hidup-hidup. Dia mengambil ikan itu dan berjalan menuju Sarah dengan wajah bahagia. Haha, sungguh suatu berkah. Begitu saya menangkap ikan, terdengar ledakan tawa. Segera setelah itu, seorang pria datang. Pria itu berusia 30-an, memiliki potongan cepak, memakai kain kasar, dan ada pipa di mulutnya. Jika kamu ingin makan ikan, masaklah nasi. Julian dengan santai melemparkan ikan di tangannya. Kamu nak. Kelvin berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, saya di sini untuk makan dan minum. Setiap kali saya datang, saya disuruh memasak. Julian hidup dalam pengasingan. Segera setelah itu, Kelvin menemukan tempat ini dan menjadi tetangganya. Ia juga sering tinggal bersama Kelvin, belajar dan berdiskusi tentang ilmu bela diri. Ketika dia berada di luar negeri, Kelvin juga menerima banyak manfaat. Sekarang dia telah memurnikan esensi naga dan meminum darah naga. Sekarang wilayahnya berada di puncak tangga 9 surga, dan dia hanya selangkah lagi dari 9 alam. Kelvin mengambil ikan, memasuki rumah kayu, dan mulai memasak. Julian juga senang memiliki waktu senggang, dia duduk di kursi kayu di luar rumah, mengeluarkan rokok buatannya, mengeluarkan pipanya, dan mulai merokok. Segera, Kelvin telah memasak nasinya. Di luar kabin, mereka bertiga berkumpul. Saat makan, Kelvin tiba-tiba berhenti dan berkata, Saudara Fisher, sesuatu yang besar telah terjadi di dunia seni bela diri kuno baru-baru ini. Julian memandang Kelvin dengan ekspresi ragu dan bertanya, ada apa? Setelah bertanya, dia merasakan tatapan Sarah, dan dia langsung bercanda dan berkata sambil tersenyum, jika sesuatu terjadi, sesuatu akan terjadi. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertanya tentang urusan dunia seni bela diri kuno. Bahkan jika itu mengecewakan dunia, itu bukan urusanku. Julian tampak berpikiran terbuka. Sarah mengingatkan, bayinya akan lahir 2 bulan lagi. Kamu tidak bisa pergi kemanapun atau berlarian. Seperti yang diperintahkan. Julian berkata sambil tersenyum, ayo, kita minum. Dia mengambil gelas anggur dan minum bersama Kelvin. Bab 904, Perubahan Dunia Seni Bela Diri Kuno. Sarah hanya makan sedikit dan kemudian kembali ke rumah untuk pendidikan pralahir. Julian dan Kelvin masih minum. Melihat Sarah pergi, Julian membungkuk dan bertanya, Saudara Janner, Anda baru saja mengatakan sesuatu terjadi di dunia seni bela diri kuno. Hal besar apa yang terjadi? Julian tidak pernah terlibat dalam urusan dunia seni bela diri kuno selama ini. Dia tidak begitu jelas tentang bagaimana dunia seni bela diri kuno berkembang sekarang. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah mempelajari ilmu kedokteran klasik, seni bela diri, seni langit dan bumi, dan hukum alam langit dan bumi, dan menjalani kehidupan yang sangat santai. Tapi, itu juga membosankan. Kelvin juga menjadi energik. Dia berbalik dan melihat ke dalam ruangan, lalu berbisik, dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak pernah bertanya tentang dunia seni bela diri kuno. Beberapa hari yang lalu, saya pergi jalan-jalan dan mendengar banyak hal rumor. Mendengar ini, Julian menjadi tertarik dan buru-buru berkata, cepat, kamu membuatku cemas. Jangan khawatir, dengarkan aku pelan-pelan. Kelvin menghisap rokok kering. Mari kita bicara tentang Tianmen Sarah dulu. Oh, Julian tertegun dan bertanya, mengapa ini masih berhubungan dengan Tianmen milik Sarah? Kelvin menjelaskan, 3 tahun lalu, Sarah tinggal mengasingkan diri di sini bersamamu, tetapi dia tidak membubarkan Tianmen atau mengurus Tianmen. Setelah saya keluar kali ini, saya mendengar bahwa Tianmen mengganti pemiliknya. Siapa? Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa pemimpin Tianmen saat ini? Kamu tidak akan memikirkannya. Omong kosong, aku bisa memikirkannya, mengapa aku bertanya padamu? Julian memutar matanya. Kelvin berbisik, pemimpin Tianmen saat ini adalah surga. Saya mendengar bahwa surga mengambil alih Tianmen setengah tahun yang lalu. Selain itu, dikatakan bahwa surga memasuki 9 alam dan merupakan orang kuat di 9 alam. Sekarang dia memimpin Tianmen, hanya dalam waktu setengah tahun, dia menguasai sebuah negara kecil dan mengubah namanya menjadi kerajaan surga. Surga. Julian sedikit terkejut. Ia sudah lama mengetahui bahwa surga adalah orang yang ambisius. 3 tahun lalu, dia ingin mencari kesempatan untuk menghancurkan surga. Namun tidak pernah ada kesempatan.
Tanpa diduga, 3 tahun kemudian, surga telah menjadi orang kuat di 9 alam, dan dia juga menguasai sebuah negara kecil dan mendirikan kerajaan surga. Lagi pula, Kelvin melanjutkan, Pangeran Lanling, tahukah kamu? Julian mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Raja Lanling? Keluarga Visser dan Raja Lanling memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan. Nenek moyang keluarga Visser adalah salah satu dari 4 menteri di bawah Raja Lanling. Selain itu, Raja Lanling juga mempersembahkan darah Sarah Feng. 3 tahun lalu, ketika dia berada di luar negeri, Raja Lanling lah yang mengambil tindakan dan membunuh naga itu. Itu juga karena Raja Lanling membunuh Ratu Naga sehingga pertempuran sengit tidak terjadi. Dia memandang Kelvin dan bertanya, ada apa dengan Pangeran Lanling? Kelvin menjelaskan, dalam 3 tahun terakhir, Raja Lanling menjadi pusat perhatian. Dia juga menguasai sebuah negara yang sedang mengalami perselisihan sipil dan menjadi pemimpin suatu negara. Negara ini agak jauh dari Daxia. Sekarang di dunia, itu disebut Lanling. Aku akan pergi. Ketika Julian mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dan berkata, Raja Lanling, sosok yang telah hidup selama 1000 tahun, yang abadi ini, juga mendirikan sebuah negara. Itu benar, dan lebih dari itu. Kelvin menarik napas dalam-dalam dan berkata, dalam 3 tahun terakhir, kakekmu, Dimitri, tidak tinggal diam. Dimitri bahkan lebih mendominasi. Dia secara langsung menyatukan lebih dari selusin negara kecil dan menciptakan negara yang kuat. Negara ini diberi nama Sandi Visser, yang dikenal secara internasional sebagai dinasti Visser. Ini. Julian tampak bingung. Ya Tuhan, dia tidak kaget saat Raja Lanling melompat keluar. Sekarang bahkan kakeknya telah melompat keluar. Selain itu, banyak orang kuat telah lahir di Daxia, dan banyak sekte baru bermunculan. Kamu kenal Evelyn, kan? Julian memandang Kelvin dan bertanya, ada apa dengan Evelyn? Cek. Kelvin memuji, gadis ini tidak sederhana. Dia mendapat esensi naga dan banyak darah naga di luar negeri. Dalam 3 tahun terakhir, dia sangat rendah hati dan mengasingkan diri. Dia tidak berbuat banyak. Di luar kota, hanya 3 bulan yang lalu, dia tiba-tiba muncul, meninggalkan keluarga Visser, membatalkan nama belakangnya, dan menyatakan kepada dunia luar bahwa dia adalah Evelyn. Apalagi dia mendirikan bisnisnya sendiri dan mendirikan Istana Yihua. Sekarang kalangan seni bela diri kuno memanggilnya Evelyn, penguasa Istana Yihua. Mendengar ini, Julian berpikir keras. Evelyn meninggalkan keluarga Visser dan mendirikan Istana Yihua. Ini sangat mengejutkannya. Apalagi? Julian memandang Kelvin. Kelvin berkata, juga, mari kita bicara tentang kakekmu. Akhir-akhir ini, dinasti Visser sangat aktif. Banyak orang kuat muncul di dinasti Visser, termasuk Roger yang seharusnya mati, dan lainnya yang seharusnya mati. Barry. Kedua orang ini sekarang adalah dewa perang dinasti Visser. Mereka sangat kuat. Saya tidak tahu seberapa kuat mereka, tetapi menurut rumor dari luar, kekuatan kedua orang ini berada di puncak. Tangga 9 surga. Di mana kakekku? Seberapa kuat dia sekarang? Julian memandang Kelvin. Dia selalu tidak bisa melihat kakeknya. Kakek selalu misterius. Dia sekarang mengkhawatirkan kekuatan kakeknya. Terakhir kali dia berada di luar negeri, kakeknya juga mendapat manfaat yang cukup. Dia ingin tahu level apa yang telah dicapai kakeknya Dimitri setelah 3 tahun. Ada rumor dari luar bahwa dia berada di alam setengah langkah 9. Alam ini melampaui tangga 9 surga, tetapi dia belum memasuki 9 alam. Alam ini disebut Half Saint. Kakekmu sekarang adalah orang pertama di bawah 9 alam, jika kamu tidak keluar dari 9 alam, kakekmu tidak akan terkalahkan. Hosh. Mendengar ini, Julian tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ia tidak menyangka hanya dalam 3 tahun, Daxia akan berubah begitu banyak dan dunia akan banyak berubah. Terlebih lagi, negara adidaya dari Amerika juga telah melompat keluar untuk menimbulkan masalah. Saya juga mendengar bahwa sebulan yang lalu, negara adidaya Raja Guntur dari Amerika Serikat bertempur dengan Dimitri dari dinasti Visser. Raja Guntur juga memperoleh Long Yuan dan 3 tahun kemudian, dia juga menyerap darah naga. Dalam pertempuran ini, kakekmu hampir kalah, dan akhirnya mengalahkan Raja Guntur dengan teknik meningkatnya bintangnya sendiri. Di mana Arthur? Apa yang terjadi dengan Arthur? Julian bertanya. Arthur adalah makhluk abadi. Sekarang setelah begitu banyak orang berkuasa muncul, dia juga prihatin dengan apa yang dilakukan Arthur. Kelvin berkata, Arthur tidak berbuat banyak. Dia telah melakukan bisnis intelijen. Julian bertanya, apakah ada hal lain? Dalam 3 tahun terakhir, ada banyak hal di dunia seni bela diri kuno. Bahkan jika saya menanyakannya, saya tidak dapat menyelesaikannya dalam 3 hari 3 malam. Kalau begitu, mari kita pilih poin-poin penting. Baiklah, biar ku ceritakan satu persatu. Ayo, minum dulu. Julian mengambil gelas anggur dan mendentingkannya dengan Kelvin. Dalam 3 tahun terakhir, banyak hal telah terjadi di dunia seni bela diri kuno. Orang-orang kuat telah lahir satu demi satu. Mereka yang memperoleh naga Yuan di luar negeri semuanya telah memasuki puncak tangga 9 surga, dan beberapa orang tua juga telah memasuki menurut rumor, hanya ada satu orang yang telah memasuki alam semi-Saint, dan itu adalah surga.
Mari kita bicara tentang Villa Pedang Ilahi dulu. Villa Pedang Ilahi menggunakan tulang naga untuk menempa pedang dewa lagi. Pedang ini disebut penghancuran, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari pedang naga pertamamu. Ini menjadikan Villa Pedang Ilahi lebih megah. Selain itu, pemilik lama Villa Senjian juga telah mencapai puncak tangga 9 surga, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi semi suci. Lalu ada Sekte Tianshan. Luka sekali lagi mengambil alih Sekte Tianshan. Kailin mengambil darah naga dan berubah secara instan. Hanya dalam 3 tahun, dia menjadi orang kuat di puncak tangga 8 alam dan 9 surga. Seperti Evelyn, dalam hal ini 3 tahun, seni bela diri kuno kuda hitam terbesar di dunia. Selain itu, Kailin akrab dengan seni bela diri di seluruh dunia. Dikabarkan bahwa dia menciptakan satu set seni bela diri sendiri setengah tahun yang lalu. Kumpulan seni bela diri ini disebut Xinghen. Ini sangat kuat. Ini memiliki membuat bangunan Sekte Tianshan menjadi lebih terkenal. Bab 905, Evelyn mengambil tindakan. Mendengar apa yang dikatakan Kelvin, hati Julian terguncang untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka hanya dalam 3 tahun, dunia seni bela diri kuno telah banyak berubah. Tampaknya membunuh naga 3 tahun lalu membawa manfaat yang cukup bagi semua orang. Situasi saat ini semakin kacau. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan klan vampir? Apa yang dilakukan klan vampir selama 3 tahun terakhir? Tanya Julian. Kelvin berkata, klan darah selalu sangat rendah hati. Kecuali Kaisar Darah pertama, yang kadang-kadang keluar untuk melompat-lompat, orang kuat klan darah lainnya hampir tidak muncul. Sepertinya tidak ada orang kuat di klan darah kecuali Kaisar Darah pertama. Mereka seharusnya takut pada mereka. Para prajurit kuno Daxia harus memilih untuk tidak menonjolkan diri. Oh. Julian berkata oh. Kemudian sambil memegang gelas anggur, dia berkata, mengapa kamu begitu peduli? Saya menjalani kehidupan bebas sekarang, jadi saya tidak akan terlibat dalam air berlumpur ini. Bisakah kamu menanggungnya? Kelvin bertanya, sekarang ada begitu banyak orang kuat di Daxia, kamu telah berlatih Qian Kun Jue, yang merupakan seni bela diri yang luar biasa. Meskipun kekuatanmu saat ini belum memasuki alam ke-9, kamu tidak lemah. Mungkinkah apakah kamu tidak ingin bertemu orang-orang berkuasa ini? Tidak tertarik lagi. Julian bersandar di kursi. Sekarang, Sarah akan segera melahirkan. Dia juga tidak ingin keluar. Bukankah santai dan nyaman di desa kecil terpencil ini? Juga. Kelvin tersenyum dan berkata, jika semua orang seperti Anda, tanpa keinginan dan hanya ingin hidup sederhana, maka dunia akan menjadi lebih sederhana. Gelombang. Julian tersenyum tipis dan berkata, jangan bicara lagi, saya akan menanam obat yang saya dapat dari gunung dulu. Julian berkata, berdiri, mengambil keranjang bambu di halaman, dan mulai menanam tanaman obat. Dan Kelvin juga pergi. Saat ini, Daxia, Istana Yihua. Ini adalah istana yang megah. Di kepala istana duduk seorang wanita. Wanita itu tampak baru berusia 20-an. Dia mengenakan gaun panjang yang cantik dan sangat cantik. Ada banyak orang yang berlutut di tanah istana. Ada pria dan wanita. Tuan Istana Qi, kami telah menemukan keberadaan Julian. Sekarang dia lahir di desa pegunungan terpencil di Provinsi Tenggara dan hidup mengasingkan diri bersama Sarah. Terlebih lagi, Sarah sedang hamil dan akan melahirkan dalam 1 atau 2 bulan. Seorang pria yang berlutut di tanah berbicara dengan ketakutan. Wanita pertama adalah Evelyn, penguasa Istana Yihua. Nama sebelumnya adalah Evelyn Visser. Namun, kini dia telah meninggalkan keluarga Visser. Dia bahkan tidak menginginkan nama keluarga Visser dari keluarga Visser, jadi dia memanggilnya Evelyn. Evelyn berdiri perlahan dan berkata, aku tahu, ayo turun. Suaranya menyenangkan, tapi dingin dan terasa berada ribuan mil jauhnya. Dia perlahan meninggalkan Istana Yihua. Suatu hari kemudian, dia muncul di rumah Hun di Tiongkok Barat Daya. Keluarga Hun adalah keluarga seni bela diri kuno. Namun, kekuatan keluarga ini secara keseluruhan tidak terlalu kuat. Kekuatan kepala keluarga Hun hanya berada di tingkat kelima. Hari ini adalah ulang tahun ke-90 Cornelis Hun, kepala keluarga Hun. Banyak orang kaya dan selebriti dari Barat Daya berkumpul di rumah Hun untuk merayakan ulang tahunnya. Cornelis mengenakan mantel merah, wajahnya bersinar merah, dan dia menyapa semua orang dengan antusias. Suasana di lokasi kejadian pun meriah. Ta-ta-ta. Suara langkah kaki bergema. Seorang wanita masuk perlahan. Begitu dia masuk, dia langsung menjadi fokus perhatian semua orang. Adegan berisik itu langsung menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju pada wanita yang mendekat. Ia mengenakan gaun yang cantik, memiliki temperamen yang luar biasa, dan memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Siapa ini? Wanita yang sangat cantik. Apakah ini peri? Jangan bicara omong kosong. Ini pasti teman Tuan Hun di dunia seni bela diri kuno. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Beberapa orang berkomunikasi dengan tenang. Cornelis juga melihat Evelyn berjalan ke arahnya. Dia sedikit terkejut, dengan ekspresi ragu-ragu. Ini adalah Evelyn yang dulunya berasal dari keluarga Visser. Apakah ini Evelyn, penguasa Istana Yihua? Di sini.
Setelah sedikit terkejut, Cornelis berjalan mendekat dengan senyum cerah di wajahnya. Tuan Istana Yihua ada di sini, yang benar-benar mengejutkan saya. Silakan duduk. Baru-baru ini, Istana Yihua Evelyn telah menjadi outlet besar, dan sulit bagi Cornelis untuk tidak mengetahuinya. Dia mengira Evelyn ada di sini untuk merayakan ulang tahunnya. Dia menegakkan tubuhnya dan menyapa Evelyn dengan hangat. Evelyn meliriknya dengan ekspresi dingin, mengulurkan tangan rampingnya, dan mengangkat tangannya untuk memberinya telapak tangan. Kekuatan mengerikan melanda. Telapak tangan ini langsung membombardir Cornelis. Tubuhnya langsung terlempar. Ratusan orang hadir. Namun, suasananya sunyi senyap. Yang ada hanya suara Cornelis jatuh ke tanah. Cornelis jatuh ke tanah, darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia ingin bangun, tetapi telapak tangan Evelyn langsung menghancurkan semua meridian di tubuhnya, dan dia tidak bisa berdiri bahkan jika dia mau. Anda. Dia memandang Evelyn dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Tuan Istana Yihua, keluarga Hun saya dan Anda tidak memiliki dendam akhir-akhir ini, dan kami tidak memiliki dendam di masa lalu. Apa maksud Anda? Dia bertanya. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Evelyn, dia tidak memiliki rasa takut sekarang. Hari ini, jika Anda tidak memberi saya penjelasan, keluarga Hun saya pasti akan pergi ke Sekte Tianshan untuk meminta Sekte Tianshan membawa keadilan dan menyerang Istana Yihua. Dia berbicara dengan masuk akal. Evelyn melirik ke arah Cornelis, yang terbaring di tanah dan muntah darah. Dia berkata dengan santai, ada sebuah desa kecil 300 km di sebelah timur perjalanan ini. Julian tinggal dalam pengasingan di sana. Jika Anda ingin bertahan hidup, pergilah temukan Julian. Jika dia menyelamatkanmu dalam 3 hari, kamu akan selamat. Setelah 3 hari, kamu akan mati. Evelyn meninggalkan sepatah kata pun dan berbalik untuk pergi. Dia meninggalkan mulutnya, dan semua orang berjalan menuju Cornelis. Anggota keluarga Hun membantu Cornelis bangkit dari tanah dengan panik. Cepat, cari Julian. Tidak, bawa orang tua itu pergi. Saat ini, Julian sedang berada di desa, berjongkok di tanah, mengamati rumput dengan bunga merah cerah. Di bawah tatapannya, dia dapat dengan jelas merasakan ada energi spiritual yang mengalir di dalam rumput. Dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan metode mental Qian Kun Jue. Pada saat ini, energi spiritual di rumput diserap olehnya. Energi spiritual masuk ke dalam tubuh dan meresap ke anggota badan dan tulang. Dia merasa nyaman secara keseluruhan. Qi-nya, yang tidak membaik selama 3 tahun, sebenarnya membaik. Ini. Wajah Julian dipenuhi kegembiraan. Energi sejatinya telah lama mencapai puncaknya, mencapai kondisi yang tidak dapat ditingkatkan tidak peduli seberapa keras ia berlatih, energi sejatinya tidak dapat ditingkatkan sama sekali. Sekarang energinya telah meningkat, yang membuatnya sangat gembira. Dia mengaktifkan kembali Qian Kun Jue untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi yang terkandung di dalam rumput. Segera, energi spiritual langit dan bumi yang terkandung di dalam rumput diserap seluruhnya olehnya, dan energi sejatinya juga menjadi lebih kuat. Sungguh menakjubkan. Julian duduk di tanah dan bergumam pelan. Dia juga sedang berpikir. Saya telah menggunakan teknik pernapasan untuk mengubah tubuh saya selama bertahun-tahun. Tubuh saya seperti tangki air yang besar, dan Qi adalah air. Kalau airnya penuh, tentu saja tidak bisa ditingkatkan. Sekarang kebugaran fisik saya sudah lebih kuat, artinya tangki airnya menjadi lebih besar dan bisa menampung. Jadilah lebih banyak energi. Namun, latihan biasa tidak dapat meningkatkan energi sejati. Jika Anda ingin meningkatkan energi sejati Anda memerlukan energi spiritual langit dan bumi. Julian juga menemukan kuncinya. Dia menatap rumput lagi. Aura rumput telah diserap olehnya, namun ia dapat merasakan bahwa rumput tersebut sedang menyerap aura bumi. Berdasarkan kecepatan penyerapan tersebut, rumput akan menjadi lebih energi dalam seminggu ke depan. Bersambung.